Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar bersama, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran dan kelak bisa dengan ringan untuk mengamalkan. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Hari ini kita akan belajar tema bulan Ramadan yang indah, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD bab 4 semester 1 dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2. Menunjukkan sikap sabar dan pengendalian diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan. 3. Memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Dan keempat, menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Anak-anak, Ibu mau tanya nih, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kalimat bulan Ramadan yang indah? Apakah kalian langsung terbayang nanti akan puasa 1 bulan penuh? Atau bahkan ada yang langsung terbayang betapa bahagianya ketika berbuka bersama keluarga dengan menu yang beraneka ragam. Ada kolak, ada sup buah, ada es sirup, ada es cendol, ada es kelapa muda, dan es-es yang lainnya. Atau ada yang langsung terbayang betapa bahagianya ketika nanti kalian bisa berbondong-bondong bersama teman-teman sebaya untuk berangkat ke masjid atau ke musola bersama-sama untuk melaksanakan tadarus Al-Quran. Atau ada yang langsung terbayang betapa bahagianya jalan-jalan sore sambil menanti waktu maghrib tiba. Atau bahkan ada yang langsung terbayang ketika bulan Ramadan sudah selesai, sudah berlalu, maka malamnya adalah malam takbir yang kalian bisa menyalakan kembang api. Cuit, dor. Gitu ya. Anak-anak, apakah kalian gembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim karena bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan ampunan. Setiap amal kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan. Pada bulan Ramadan, setiap umat muslim diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat. Agar tidak lupa dan semakin ingat dengan rukun Islam, kita nyanyikan dulu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Rukun Islam itu ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang kuasa. Anak-anak, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan agar puasa kita menjadi sempurna. Oleh karena itu, kita harus semangat dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, agar kelak puasa kita bisa diterima, bisa sempurna, dan bisa terjaga. Adapun materi pembahasannya meliputi pengertian puasa, dalil kewajiban berpuasa, ketentuan-ketentuan puasa, amalan-amalan di bulan puasa, dan hikmah puasa. Yuk kita pelajari bersama-sama apa itu puasa. Pengertian puasa secara bahasa. Puasa berasal dari kata siam atau saum yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Pengertian puasa secara istilah adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat.
Dalil kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah telah menjanjikan bagi siapa yang berpuasa dengan baik, maka ia akan mencapai predikat takwa. Takwa ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Agar kita bisa mencapai predikat takwa, maka dalam berpuasa kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-ketentuan dalam puasa tersebut antara lain adalah syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang merusak pahala puasa, serta golongan yang diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa. Ketentuan yang pertama ialah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa berarti hal-hal yang mewajibkan atau yang membuat seseorang itu wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ialah beragama Islam dan telah balik. Orang yang beragama Islam dan telah balik wajib melaksanakan ibadah puasa. Syarat wajib puasa yang kedua ialah berakal sehat. Nah, orang gila atau orang yang hilang akalnya maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga ialah mampu atau kuat. Kuat atau mampu di sini yang dimaksud adalah kuat secara fisik. Nah, orang yang lemah fisik, entah itu lemah karena sakit atau lemah karena usia tua, maka puasa wajibnya bisa diganti dengan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya adalah dengan memberi makan setiap hari sejumlah hari orang yang bersangkutan tidak melaksanakan puasa. Kepada siapa? Kepada fakir miskin sebanyak 1 mud. Berapa itu 1 mud? 1 mud sama dengan 626 gram. Nah, fidyah itu bisa berupa beras atau makanan yang mengenyangkan. Yang kedua, syarat sah puasa. Syarat sah puasa berarti hal-hal yang harus terpenuhi seseorang agar puasanya sah. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka puasanya menjadi batal. Syarat sah puasa tersebut ada 5. Yang pertama ialah beragama Islam. Nah, orang yang tidak beragama Islam, jika dia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Karena syarat sah untuk melakukan puasa adalah beragama Islam. Yang kedua ialah berakal. Nah, misalnya ada orang gila atau orang mabuk alias hilang akalnya, ketika dia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian syarat sah puasa yang ketiga yaitu mumayyiz atau tamyiz. Apa itu? Mumayyiz atau tamyiz adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat sah puasa yang keempat ialah suci dari haid dan nifas. Perempuan yang mengalami haid biasanya perempuan yang memasuki usia remaja alias sudah balik. Dan nifas, apa itu nifas? Nifas adalah keadaan seorang perempuan setelah melahirkan. Nah, syarat sah puasa yang kelima adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Karena ada hari-hari terlarang untuk melaksanakan puasa. Hari apa sajakah itu? Yaitu 2 hari raya. 2 hari raya itu adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Kemudian ketentuan puasa yang ketiga adalah rukun puasa. Rukun puasa merupakan sesuatu yang harus terpenuhi ketika melaksanakan ibadah puasa. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Rukun puasa ada 2. Yang pertama ialah niat. Niat dilafalkan pada malam hari. Nah, bagaimana lafal niat puasa? Kita lafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu ibadah bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala.
Kemudian rukun puasa yang kedua ialah menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ketentuan-ketentuan puasa yang keempat adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 5. Yang pertama adalah makan atau minum dengan disengaja. Lalu bagaimana dengan makan atau minum dengan tidak disengaja? Jawabannya adalah boleh atau tidak apa-apa. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Nah, lain halnya muntah dengan tidak disengaja. Contohnya, muntah karena mual ketika gosok gigi, muntah karena sedang mabuk perjalanan, boleh dimuntahkan saja dan puasanya tidak batal. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketiga adalah datang bulan atau biasa dikenal dengan istilah haid dan nifas. Haid ini dialami oleh perempuan. Nifas sudah dijelaskan pada sebelumnya ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang keempat adalah hilang akalnya. Walaupun itu cuma sebentar. Misalnya saja orang yang mabuk, meskipun ia mabuknya cuma sebentar, maka puasanya menjadi batal dan dia wajib mengganti di hari lain. Hal-hal yang membatalkan puasa yang kelima atau yang terakhir ini adalah murtad. Murtad adalah keluar dari agama Islam. Ketentuan-ketentuan dalam puasa yang kelima yaitu hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Di antaranya adalah melakukan perbuatan yang tercela, misalnya berkelahi, mencuri, marah-marah, ingkar janji, menggunjing, memfitnah, dan lain sebagainya. Ketentuan-ketentuan puasa yang terakhir ialah golongan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Yang pertama ialah orang yang sedang sakit, maka boleh tidak melakukan puasa, kemudian besok wajib mengganti di hari yang lain. Kedua ialah orang yang melakukan perjalanan jauh atau biasa disebut musafir. Dia boleh tidak melaksanakan puasa jika tidak kuat, lalu besok wajib mengganti di hari lain. Nah, yang ketiga ini ialah orang yang lemah, entah lemah karena sakit atau lemah karena fisik, bisa diganti dengan fidyah seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang keempat ialah orang yang hamil dan menyusui. Untuk selanjutnya adalah amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak selama bulan Ramadan. Di antaranya adalah 1. Sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya sampai sebelum terbit fajar yang dilakukan selama bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat tarawih bisa dilakukan dengan cara berjamaah atau sendirian. Amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran dilakukan secara bersama-sama. Ada yang membaca, ada yang menyimak, dan ada yang memahami isi kandungan Al-Quran. Tadarus Al-Quran memiliki keutamaan diantaranya yang pertama, bacaan akan sesuai kaidah tajwid karena ada yang menyimak. Yang kedua, hati pembacanya akan menjadi tenang. Yang ketiga, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Yang keempat, akan mendapatkan kebaikan dan petunjuk dari Allah. Dan yang terakhir, akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amalan-amalan yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah artinya memberikan barang yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat yang ikhlas untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat dari sedekah atau keutamaan dari sedekah ialah bisa menghapus dosa kita, akan mendapatkan naungan di hari akhir, dan bisa membersihkan harta kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat puasa. Semua amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Demikian juga dengan ibadah puasa. Adapun manfaat dari puasa yang pertama ialah menyehatkan tubuh. Kemudian manfaat yang kedua yaitu melatih kesabaran dan sarana pengendalian diri. Manfaat yang selanjutnya adalah melatih kejujuran. Nah, misalnya di siang hari itu sebenarnya kita bisa loh diam-diam makan pas nggak ada orang, tapi Allah melihat. Nah, itu kita sedang diuji kejujurannya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu meningkatkan iman, melatih kedisiplinan, membentuk akhlak mulia, dan menjadikan kita semakin bersyukur. Dari materi bulan Ramadan yang indah yang telah dijelaskan tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa 1. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa dan penuh keberkahan. Berpuasa di bulan Ramadan merupakan rukun Islam yang keempat.
Puasa Ramadan merupakan perintah Allah sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah untuk meraih takwa. Yang ketiga, puasa memiliki beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, diantaranya adalah syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, hal-hal yang bisa merusak pahala puasa, serta golongan yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, melakukan puasa memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian, bisa membuat sehat jasmani dan rohani, melatih kejujuran, menanamkan kasih sayang, dan melatih kesabaran. Anak-anak, coba kita renungkan, apakah selama kita menjalankan puasa kita sudah memperhatikan dan memahami ketentuan-ketentuannya dengan benar? Apakah kita sudah memaksimalkan amal kebaikan kita selama menyambut bulan Ramadan? Jika kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, niscaya kita akan jadi orang yang merugi. Oleh karena itu, apabila nanti tiba bulan Ramadan, mari kita sambut dengan gembira dan saling berlomba meningkatkan amal kebaikan, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dan penuh keberkahan. Anak-anak, demikian tadi materi bulan Ramadan yang indah yang telah kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Bangkit guruku, maju negeriku, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.